Kata beliau, sesungguhnya kaum musyrikin pada masa kini, pada masa kita, ini di masa penulis ya, kesyirikannya aghladu, lebih parah. Ini mungkin bahasa paling cocoknya ya, lebih parah. Aghladu itu bisa artinya lebih tebal, lebih besar, lebih dahsyat. Iya. Lebih parah daripada al-awwalin, kaum musyrikin terdahulu, di masa dahulu, maksudnya di masa Nabi. Kenapa? Ya, lian al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Karena kaum musyrikin di masa dahulu, mereka berbuat syirik, ya, kesyirikannya itu di waktu lapang, di waktu rakha. Tapi di waktu syiddah, mereka mengikhlaskan ibadah pada waktu susah itu. Ya, sementara kaum musyrikin di masa kita, di masa sekarang ini, kata penulis, syirkuhum daim, kesyirikan mereka terus menerus, fir rakha'i wa syiddah, pada waktu lapang maupun susah. Iya, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, ketika naik perahu ya, da'u Allah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan agama ketaatan hanya untuk Allah. Ya. Falamma najjahum ilal bar, falamma najjahum ilal bar, idza hum yusyrikun. Begitu mereka diselamatkan ke daratan, maka mereka kembali berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Iya. Jadi maksud dari kaidah ini penjelasan bahwa kesyirikan ahli zaman yang datang belakangan ini bermula dari masa penulis ya. Ya. Di masa setelahnya juga seperti itu. Ini kesyirikan orang-orang belakangan itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Iya. Kita sudah melalui berapa kaidah semuanya? 4. Berapa kaidah? Ada? 4. Ya, sebenarnya kaidah pertama, kedua, dan ketiga, kalau kita bandingkan keadaan kaum musyrikin di masa dahulu dan masa sekarang, kita akan ketemukan kaidah yang keempat ini, kesimpulannya. Bahwa kaum musyrikin di masa sekarang lebih parah kesyirikannya daripada apa? Masa terdahulu. Kita mulai dari kaidah yang pertama, supaya jelas ya. Kaidah yang pertama tadi apa? Kaum musyrikin di masa Nabi mengakui tauhid apa? Rububiyah. Kesyirikan mereka di tauhid uluhiyah. Ya. Bahkan tidak diketahui mereka berbuat keliru di tauhid asma wa sifat kecuali di nama Ar-Rahman. Ini sudah dua sudut kaum musyrikin di masa sekarang lebih parah kesyirikannya. Sudutnya dari mana? Pertama, kaum musyrikin di masa sekarang syiriknya bukan uluhiyah saja. Ada kesyirikan juga dalam rububiyah. Iya. Ada kesyirikan dalam apa? Rububiyah. Ada orang yang datang itu berdoa kepada penghuni kubur karena dianggap penghuni kubur ini yang bisa memberi manfaat. Bukan lagi sebagai perantara. Ini penghuni kubur yang bisa apa? Memberi manfaat. Iya. Jelas ya? Itu ada. Bahkan ada di buku-buku orang-orang sufi, dari kisah-kisah karomah syekhnya. Ini ada di buku mereka. Disebutkan ada seorang perempuan baru meninggal anaknya. Dari karomah sufi ini, katanya didatangi kuburnya oleh perempuan ini. Perempuan ini keluar dari kubur itu dalam keadaan dia sudah bawa anaknya lagi. Ya. Jadi Masya Allah. Orang yang dikubur ini bisa mencipta. Itu ada di buku-buku mereka. Berarti kesyirikannya lebih parah atau tidak? Lebih parah. Ini dari sisi tauhid apa? Rububiyah. Tauhid uluhiyah. Kalau di masa sekarang kaum musyrikin selain dari berbuat kesyirikan, banyak syubhatnya. Ya, seputar syiriknya, seputar tawasul, seputar kuburan, seputar ini. Mereka juga orang-orang yang rusak akidahnya di nama-nama dan sifat. Ya. Rusak akidahnya di nama-nama dan sifat Allah. Ada yang mentakwil dari nama-nama dan sifat tersebut. Ya. Ada yang menafikan seluruh nama dan sifat kecuali satu sifat saja. Ya. Ada yang menetapkan nama, dia nafikan seluruh sifat. Ada yang dia tetapkan seluruh nama, sebagian sifat saja. Nah, sebagian sifat ini ada 3 versi. Ada yang menetapkan sifat datiyah, adapun sifat fi'liyah dia ingkari. Ada yang menetapkan sifat datiyah, fi'liyah, ada yang mengambil cuma 8 sifat. Ada yang mengambil cuma 7 sifat. Kaum musyrikin di masa dahulu nggak ada dikenal. Mereka masalah di nama dan sifat kecuali nama apa? Nama Ar-Rahman. Jadi ini menunjukkan bahwa ya kekeliruan di belakangan itu lebih parah daripada di masa dahulu. Baik, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua tadi apa? Kaidah yang kedua. Mereka ini meminta kepada Allah, kan begitu? Beribadah kepada Allah. Tujuannya yang mendorong mereka melakukan itu apa? Ada 2. Mencari apa? Mencari syafaat dan mencari kedekatan kepada Allah. Tapi di antara kaum musyrikin di masa sekarang ada yang beribadah kepada kuburan, sembahan yang lainnya memang qasdan kepada itu, bukan sebagai perantara, bukan pula untuk mendekatkan. Berarti lebih parah juga dari sisi tersebut. Yang ketiga, kaidah yang ketiga. Kaum musyrikin itu ibadahnya bermacam-macam, kan begitu? Ya.
Tapi kalau kita lihat yang mereka ibadahi, ya, yang mereka ibadahi itu tidak ada hal yang aneh-aneh. Orang-orang solih, malaikat, ya kan? Kalau mau kaum musyrikin di masa sekarang, naudzubillah, ya, ada yang seperti di Mesir itu ada salah satu kubur, ya, itu diketahui orang selanjang dia hidup orang yang bejat, ya, sirahnya tidak baik, tapi dijadikan sebagai kubur yang diibadahi, didatangi untuk dengan berbagai keperluan, kuburnya diagungkan, jelas ya? Ya. Jadi orang-orang yang fasik, orang-orang fajir yang mereka ibadah, itu tidak dikenal di masa kaum musyrikin. Mereka hanya ada malaikat, para nabi, orang-orang salih, ataupun dari ya pepohonan, bebatuan, matahari, bulan, kan begitu. Tapi tidak dikenal mereka ada berbuat kesyirikan pada orang-orang yang fajir, orang yang fasik. Nah, berarti kesyirikan di masa belakangan lebih apa? Lebih parah. Ini sudah 3. Yang keempat, penulis sebutkan di sini. Nah, ini di masa, kalau kaum musyrikin di masa dahulu, itu kalau di masa mereka apa? Mereka susah, ya mereka di kondisi mereka susah, itu malah ibadahnya kepada Allah murni. Iya. Ibadahnya kepada Allah murni. Disebut di sini oleh penulis ya ayatnya. Ini satu ayat yang beliau bawakan dari surah Al-Ankabut. Ya, dari surah Al-Ankabut. Fa idza rakibu fil fulki. Begitu mereka naik perahu. Naik perahu kan suatu yang mengkhawatirkan, apalagi badai dan seterusnya. Maka mereka da'allahu mukhlishina lahuddin, ikhlas beribadah kepada Allah. Enggak ada mereka doa kepada siapapun dari berhalanya. Itu hilang semua. Yang mereka hanya ikhlas kepada Allah. Berdoa. Pada saat apa? Pada saat berada di lautan. Ya. Nah, ini berbeda ya dengan kaum musyrikin di masa sekarang. Kalau kaum musyrikin masa sekarang enggak, dalam masa susah, dalam masa apa namanya? Dalam masa senang apalagi, semuanya berbuat kesyirikan. Iya. Saya pernah baca sebuah risalah, subhanallah. Risalah ini saya baca ketika saya masih di Yaman. Judulnya Kaifah tadi itu, bagaimana saya dapat hidayah. Ya, dia orang Yaman. Dia sebutkan dirinya melakukan perjalanan dari Yaman ke Saudi naik perahu. Ini persis kejadian naik perahu. Ya. Di tengah jalan subhanallah badai. Ya. Maka mulailah orang-orang di atas perahu berkata, "Ya fulan, ya Allah." Dia sebut dari tokoh-tokohnya, bukan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Kepada selain Allah. Ya wali, dia sebut nama walinya, nama syekhnya supaya minta pertolongan. Ini disebut oleh penulis lebih parah. Ya. Ini orang saksi mata, dia menceritakan dalam bukunya. Maka orang ini karena dia sudah kenal tauhid, dia bilang kepada orang-orang itu, "Ya subhanallah, jangan berdoa kepada selain Allah. Kita di masa susah, kita berdoa kepada Allah." Orang-orang ini malah berkata, "Kamu ini yang menjadi sebab rupanya." Kamu ini yang menjadi sebab kita apa? Dapat bahaya. Ada orang yang kayak begini modelnya. Hampir saja dia dilempar ke mana? Ke laut sama orang-orang itu. Ya, tapi beliau diselamatkan oleh awak kapal. Nah, jelas ya? Maka ini dari contoh subhanallah kesyirikan di masa kini.